Itu nah, kebun tuh. Baik, kita lanjutkan lagi. Materinya tinggal sedikit untuk... Halo, suara saya bisa didengar, tes? Jelas, Bu. Oke, baik. Ini kok tinggal sedikit nih yang masuk. Join 10, 11. Hmm, hanya sedikit. Ketua kelas masuk kah? Oke, Nasiruddin hadir. Oh, ini masih admit all. Halo, halo, halo. Iya, sudah masuk. Oke, oke, oke. Saya lanjut ya. Analisis transaksional. Oke, tadi itu kita sampai kepada eh, bagaimana skip-skip kita, bagaimana perencanaan langkah-langkah kita itu dalam melihat situasi yang sedang pada saat bertransaksi. Kita itu bicara itu dianggap transaksi sama Berne. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang banyak, interpersonal dengan banyak orang. Tuh. Kalau dengan seseorang personal, dengan banyak orang interpersonal sehingga dinamakan transaksi gitu ya. Di dalam transaksi itu sangat bahaya karena di dalamnya ada anak, ada dewasa, ada orang tua gitu. Kita harus bisa pandai-pandai untuk melakukan identifikasi. Nah, di sini
Berne itu membagi bahwa pada saat transaksi itu ada istilah complementary transaction, ada cross transaction, ada ulterior transaction. Nah, ini pembagian dari langkah-langkah pada saat melakukan transaksi kata kata Berne ya. Nah, pada saat transaksi itu ada tiga hal yang harus kita lakukan. Ternyata ada complementary transaction, ada cross transaction, ada ulterior transaction. Nah, kemudian Berne itu melihat dari live position, dari kehidupan langsung, dari gestur langsung, secara langsung itu bagaimana. I am okay, you are okay. Saya okay, kamu okay. I am okay, you are not okay. Kamu. Nah, itu di situ ada transaksi seperti itu. Ketika kita bicara, ternyata lawan bicara kita itu ada yang okay, you are not okay. Oh, saya okay, kamu okay. Saya tidak suka, kalian oke. Saya tidak suka, kalian tidak suka. Nah, ini hal yang ini diserap sama Berne itu ternyata di dalam dunia konseling transaksional itu terdapat hal-hal yang meliputi transaksi itu sendiri, meliputi live position, melihat posisi si klien, kemudian ada istilahnya Berne itu memberikan istilah games and scribe. Nah, itu ya. Ada di dalamnya ada bagian dari psychological games. Jadi seorang konselor itu secara psikologis itu akan mengetahui bagaimana respon dari klien dari seorang konselor itu bisa melihat psychological games. Katanya Berne itu ada psychological game. Kemudian ada life script. Bagaimana pola-polanya? Nah, itu. Nah, ini ya yang terjadi pada konseling TA itu. Paham? Apakah kalian mengerti? Bu. Oke. Ya, untuk pemahaman itu tidak langsung dari teori, terus kalian telan mentah-mentah itu tidak langsung ya. Kapan bisanya? Nah, ketika kalian sudah mulai melakukan diskusi. Oh, ternyata begini ya. Yang dimaksud teori. Katanya Bernie itu begini. Oh, begitu. Gitu ya. Tuh. Jadi, pemahaman itu sekarang mungkin gambaran sekilas secara teori mungkin kalian dari pemaparan saya mungkin kalian paham. Tapi secara implementasi mungkin bisa membayang-bayangkan. Nanti ketika kalian diskusi kalian akan lebih paham. Nah, selanjutnya di dalam teknik konseling dalam analisis transaksional ini ada struktural analisis, ada transaksional analisis, ada script analisis, ada game analisis. Keren ya. Berne itu memang keren banget, sangat mencetak teori transaksional analisis itu dari Berne tahun 50, tahun 1900. Berne sudah menemukan teori ini. Teori teori humanis, kepribadian manusia, kepribadian kita seseorang itu memang pada saat kita melakukan menerapi orang banyak itu ini yang akan muncul. Ini keren banget. Jadi teknik konseling yang dipakai dalam analisis transaksional itu adalah ada struktural analisis. Bagaimana yang dimaksud struktural analisis? Mengeksplorasi dan memahami struktur keadaan ego klien. Ego klien tadi kan dari anak, dewasa, orang tua, beda-beda. Nah, kalian baca lagi ya nanti. Kemudian transaksional analisis, mengidentifikasi dan menganalisis pola transaksi antara klien dan orang lain. Seperti tadi ada live script, ada psychological games, gitu ya. Kita itu memang eh, penterapis itu tahu bagaimana kondisi klien, tuh, ya. Kemudian ada script analisis, mengidentifikasi dan memahami skrip hidup klien. Apakah anak itu pola hidupnya ada sejak kecil seperti apa dan sampai sekarang bagaimana.
kita bisa melakukan identifikasi. Ini sangat banyak ya peran perannya karena memang krusial ya secara umum. Memang transaksi ini dilakukan lebih dari satu orang sehingga kita harus pandai membuat tekniknya. Tekniknya itu ada 4 ini, bisa membuat struktural analisis, transaksional analisis, script analisis, dan game analisis. Mengenali dan menghentikan permainan psikologis yang merugikan. Nah, itu dia. Kita remnya itu di sini. Jika terdapat ada kelihatan, kalian sudah mengetahui bahwa itu sangat merugikan kita, sangat merugikan klien, maka itu hentikan. Oh, itu memang begitu. Nah, itu hentikan. Karena kita sudah tahu secara psikologi, kita tahu bagaimana kondisi apa yang kita hadapi. Selanjutnya, ada proses konseling dalam TA. Prosesnya ada 3 macam. Pertama, melakukan kontrak. Kedua, melakukan membangun kesadaran. Yang ketiga, melakukan intervensi dan transformasi. Diintervensi dia, kemudian ditransformasi seperti apa. Ini proses konselingnya. Pertama, melakukan kontrak dulu. Melakukan kesepakatan secara eksplisit antara konselor dan klien tentang tujuan dan proses terapi. Ngapain seorang konselor itu melakukan terapi pada kliennya? Kita harus melakukan kesepakatan. Yuk, kita kita melakukan janji dulu, perjanjian dulu. Apakah bersedia dilakukan terapi atau kita memang sengaja diundang menjadi seorang penterapi. Kemudian kita setelah kita melakukan kontrak baru kita bangun kesadarannya. Bangun kesadaran membantu klien menyadari keadaan ego mereka. Mereka kan egonya bermacam-macam dan bagaimana mereka bertransaksi dengan orang lain. Nah, itu ya. Ini di dalam konseling individu itu ternyata terdapat orang lain juga. Karena kita individu itu bertemu dengan banyak orang. Sehingga bagaimana membangun kesadaran banyak orang? Kalau membangun kesadaran individu itu lebih mudah daripada membangun kesadaran banyak banyak individu. Oke, selanjutnya setelah membangun kesadaran maka dilakukan intervensi dan transformasi. Bagaimana teknik TA untuk mengubah transaksi negatif dan skrip hidup yang tidak sehat? Nah, kita lakukan intervensi di situ. Bagaimana kita memberikan intervensi kepada mereka dan memberikan teori-teori behavioristik, teori-teori humanistik, teori-teori uh, psikoanalis itu diberikan kepada mereka baik secara individu maupun secara berjamaah. Ini transformasinya di situ. Nah, sekarang ini dari Berne itu memberikan aplikasi praktis untuk melakukan TA. Ini kan hasil dari identifikasi ya, individu, identifikasi anak, dewasa, dan orang tua. Nah, ini sekarang kita memiliki alat yang namanya konseling individu, konseling pasangan, konseling keluarga, dan pengembangan diri. Bagaimana kita memperlakukan konseling-konseling itu kepada hasil identifikasi kita. Kalau memang dia perlu individu, melakukan konseling individu, memperbaiki hubungan klien. Kalau dia memang berpasangan, maka meningkatkan komunikasi dan hubungan. Kalau dengan keluarga dan mengubah dinamika keluarga yang tidak sehat. Bagaimana melakukan pengembangan diri, membantu individu mengenali dan mengubah skrip hidup mereka untuk mencapai potensi yang bahagia, potensi yang optimal, potensi yang penuh, potensi yang maksimal. Gitu ya. Bisa memaknai bahasa saya? Halo?
Ya, di sini sudah ada yang hadir. Jadi yang tidak ditulis di chat nanti tidak hadir. Oke, selanjutnya ini ada contoh. Studi kasus. Yang studi kasus yang pertama adalah seorang klien mengalami konflik di tempat kerja karena transaksi yang tidak efektif di tempat kerja ya. Berarti ini sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa dia bekerja. Di dalam pekerjaannya di kantornya itu terjadi transaksi yang tidak efektif. Seperti apa? Nah, di sini saya memberikan contoh skenario dari studi kasus yang pertama ini, yaitu konflik di tempat kerja karena transaksi yang tidak efektif. Kemudian yang studi kasus 2 dan 3 ini masih belum. Silakan tugas kalian membuat skenario seperti punya contoh saya ini. Yang judul yang skrip negatif yang di program saya. Oke, silakan ini copy di situ skenario tentang seorang klien yang mengalami konflik di tempat kerja. Bagaimana skenario-nya? Ini boleh tidak menggunakan video, serahkan secara narasi saja. Membuat skenario seperti punya saya. Siap, Bu. Ini tidak usah pakai video, tapi membuat skenario. Bagaimana teori TA itu bisa dipraktekkan pada saat mengalami konflik di tempat kerja. Bagaimana teori TA ini bisa dipakai pada pasangan yang terjebak, yang hampir broken, yang banyak kasus. Nah, ini di dalam permainan psikologis rusak hubungan pribadi. Tuh, ya. Dan bagaimana teori TA ini mengubah skrip hidup yang negatif yang menghalangi kesuksesan mereka. Ini sangat penting. Kalian bisa membuat skenario. Layani keren apa enggak? Mana suaranya? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu, jaringan saya putus-putus, Bu. Ya. Mohon maaf, Bu. Suara Ibu kurang jelas tadi, Bu. Oh, begitu. Apakah yang lain juga kurang jelas? Iya, Bu. Nanti insya Allah di rekamannya jelas. Mungkin diputar, ini saya kirim videonya. Jadi ulas-ulas lagi, didengarkan lagi bagaimana penjelasan saya seperti apa yang kurang jelas. Oke, dan di sini juga ada etika ya, etika dan tantangan dalam TA. Etikanya itu menjaga kerahasiaan, menghormati klien, bekerja dalam batas sesuai dengan kompeten. Kalau kalian bisa menyelesaikan persoalan masyarakat di lingkungan masyarakat, keren banget. Ini bisa loh digunakan dengan menggunakan transaksi TA ini digunakan sebagai alat terapi. Mohon maaf ya, mohon maaf saya tidak ada.
Kan titel saya di belakang itu CPM. Jadi saya memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang saya pakai ini adalah menggunakan eh, kasusnya ibu miliknya Bernie, transaksi transaksional analisis. Karena langkah ini makanya saya tulis di blogger saya menulis contoh membuat skenario. Silakan buka ya. Saya tidak akan menunjukkan supaya kalian ada usaha dan melihat tulisan-tulisan saya yang lain. Saya menulis ini contoh di alam di blogger, tapi saya kasih yang khusus ini saja. Jadi kalau memang ada yang meminta tulisan saya yang lain, ratusan tulisan saya di blog saya akan beri alamat yang banyak, yang aslinya di situ. Tapi untuk tugas ini, memang yang berhubungan dengan khusus tugas studi kasus, bagaimana membuat contoh skenario kita melakukan terapi menggunakan teorinya Bernoulli, yaitu transaksi analisis. Apakah suaranya didengar bagus? Itu semua materi Zoom saya nanti akan saya kirim karena saya langsung merekod dan sekarang proses convert menyimpan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah suara saya terdengar bagus atau putus-putus? Apakah suara saya didengar bagus atau putus-putus? Halo? Mohon maaf, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, begitu ya. Ya, ya, ya. Oke, kalau begitu mungkin karena sinyal ya. Memang saya buka WA itu ini mungkin karena kondisi sinyal di tempat kami, mungkin di tempat saya mungkin kurang bagus juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan hasil rekamannya ini bisa menjadi pegangan juga ya, nanti bisa di apa dipelajari lagi dengan hasil rekaman saya, mungkin tidak putus-putus. Saya kira cukup ya di sini materi untuk mata kuliah pagi ini. Selanjutnya kalian bisa melihat melihat hasil dari rekaman saya di Zoom-nya ini. Saya kirim bentuk video. Kemudian tugasnya ada di dalam PPT, membuat skenario studi kasus. Saya kira itu dulu ya. Iya, Bu. Oke, kita akhiri saja pembelajaran ini. Silakan saya dibantu membacakan doa kafaratul majelis. Oh ya, setelah ini mata kuliah apa lagi? Sudah kayaknya, Bu. Oh sudah, oke. Ya, konseling individu. Ya, tinggal semester 6 yang banyak. Oke, Iya, Bu. oke. Kalamung todi. Silakan dibantu bacakan doa. Ya, Putri Safira silakan membantu membacakan doa akhir belajar. Putri Safira. Atau siapa yang normal? Ini mana ini suaranya yang lain? Thomas Sahrul. Kalau Ya. doanya formal, Bu. Kalau kafaratul majelis gak tahu.
Oh ya, wes doa sebisanya kamu dah. Thomas, silakan Sahrul. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat di kemudian hari. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih ya Thomas Sahrul Gunawan sudah memimpin doa. Nanti setelah selesai ini tersimpan dan saya kirim di grup untuk videonya dan silakan untuk tugas-tugasnya diselesaikan lebih awal itu lebih baik karena minggu depan kita ada materi lagi. Ini minggu depan hari raya ya, tapi hari raya yang hari Senin ya. Oke. Untuk hari Jumat tetap masuk. Mungkin minggu depannya lagi saya tidak bisa memberi kuliah karena ada kegiatan di luar gitu. Saya kira saya akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya.